Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noyan Hasibuan dengan NIM 2316050134. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas statistik atau kuis yang dikasih sama ibu dosen pengampu. Baiklah, langsung saja. Di dalam soal ada dibuat dalam tabel itu angka-angka, tapi di tabel pertama awalnya itu diawali dengan huruf A, dan di tabel kedua di akhirnya huruf B, dan di tabel 3 akhirnya juga huruf C. Jadi di sini kita akan mencari A itu berapa, B itu berapa, dan C itu berapa. A itu rumusnya tanggal lahir ditambah bulan lahir mahasiswa. Jadi tanggal lahir saya 09, bulan lahir saya 06. Jadi 9 tambah 6 sama dengan 15. Maka kita dapat A nya itu 15. Jadi yang B itu bulan lahir dikali 2. Bulan lahir saya bulan 6. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Yang C nya itu 2 angka terakhir tahun lahir. Saya lahir bulan 3 ditambah dengan tanggal lahir mahasiswa. Tanggal lahir saya 9. 9 tambah 3 sama dengan 12. Jadi C nya kita dapat. Jadi A nya itu 15, B 12, dan C 13. Jadi guys, kan tabel di atas ini kan ini belum berurutan. Ini masih acak-acakan gitu. Nah, jadi supaya kita mudah mengerjakan soalnya, kita urutkan dulu dari kecil sampai dia yang besar. Nah, kalau udah kayak gitu, kita mudah untuk mengerjakannya. Jadi selanjutnya guys, kita akan mencari rentang kelas, di mana rumusnya data besar dikurang data kecil. Nah, kebetulan data besar kita itu 94 dan data kecil kita itu 7. Jadi 94 dikurang 7 sama dengan 87. Jadi rentang kelas kita itu 87. Nah, jadi masuk lagi kita ke pencarian banyak kelas. Nah, rumusnya itu 1 ditambah 3,3 log 29. 1 ditambah 3,3 sama dengan 1,4. Jadi guys, kita akan mencari banyak kelas yang dimana 1 tambah 3,3 log 29, 1 tambah 3,3 1,46. Datangnya 1,46 ini dari log 29. Nah, 3,3 dikali 1,46 sama dengan 4,818. Jadi kita bulatkan menjadi 5 dan kita tambahkan 1 dari soal tersebut. Maka kita dapat hasilnya itu 6. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke panjang kelas, di mana kita hasil dari data besar dikurang data kecil itu kita bagi sama hasil banyak kelas, yaitu 6, yaitu 87 dibagi 6 sama dengan 14,5. Maka kita bulatkan dia menjadi ke 15. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke Jadi guys, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel distribusi, yang dimana di situ ada selang kelas, batas kelas, titik tengah, dan frekuensi. Jadi selang kelas ini kita ambil dari angka paling kecil dalam tabel ini, yaitu 7. Karena panjang kelas kita 15, maka kita panjangkan dia sampai 15, maka sampai di 21. Begitu dengan selanjutnya 22 kita tambah panjangkan ke 15 dapat 36. Begitulah seperti angka-angka selanjutnya. Dan batas kelas. Batas kelas ini
7 batas kelas yang dimana itu 7 dikurang 0,5 sama dengan 6,5. 21, sedangkan 21 itu 21 ditambah 0,5 sama dengan 21,5. Begitu juga selanjutnya seperti 22 dikurang 0,5 sama dengan 21,5, dan 36 ditambah 0,5 sama dengan 3,5. Begitu juga dengan angka-angka selanjutnya. Sedangkan titik tengahnya itu kita dapatnya 7 ditambah 21 sama dengan 28 dibagi 2 sama dengan 14. Nah, sama juga seperti 22 ditambah 36 dibagi 2 hasilnya 29. Sama juga dengan 37 ditambah 51 dibagi 2 sama dengan 44. Begitu juga dengan seterusnya. Frekuensi itu kita mencarinya dari jumlah 7 sampai 21, yaitu frekuensinya 8. Begitu juga dengan 22 sampai 36 itu frekuensinya 6. 37 sampai 51 frekuensinya 7. 52 sampai 66 frekuensinya 3. 67 sampai 81 frekuensinya 2. 82 sampai 96 frekuensinya 3. Lanjut kita akan pergi ke histogram, dimana dia kalau yang di bawah ini adalah batas kelas, sedangkan yang lurus ini ke atas adalah frekuensi. Seperti kita lihat 6,5 frekuensinya 8, 21,5 frekuensinya 6, 76,5 frekuensinya 7, 51,5 frekuensinya 3, 66,5 frekuensinya 2, dan seterusnya. Selanjutnya dahan daun. Seperti kita lihat dalam yang sudah saya kerjakan ini, kita dari angka kecil sampai angka terbesar. Nah, jadi kita sini mencari jumlah dari angka terkecil seperti yang sudah saya buat ini. Awalnya itu 0, jadi di belakangnya itu 7, 8. Nah, maju lagi angka 1, ini angka belasan, dimana di belakangnya itu 12, 13, 14 dan seterusnya. Dan angka 2 di awal itu berarti 20-an, seperti 26, 28, 29 gitu, dan seterusnya. Kita mencari berapa banyak dia angka kecil sampai yang terbesar. Jadi guys, selanjutnya kita akan mencari rata-rata mean, dimana kita menjumlahkan seluruh data dibagi jumlah data. Di sini saya sudah buat jumlah seluruh data saya itu 1157 dibagi 29 sama dengan 39,89. Oke guys, selanjutnya kita akan mencari median. Median itu sama dengan nilai tengah, yang mana rumusnya xn ditambah 1 per 2. N sama dengan 29. Median sama dengan x 29 ditambah 1 per 2 sama dengan x 30 per 2. 30 dibagi 2 sama dengan x 15. Jadi data ke-15 saya itu 37. Selanjutnya guys, modus atau yang sering muncul. Jadi sudah dapat kita perhatikan dari tabel yang sudah kecil kan kita urutkan tadi, dari yang terkecil sampai terbesar. Data yang sering muncul itu 28 dan 37. Jadi kita akan mencari kuartil, desil, dan persentil. Dimana di sini Q1 sama dengan
I itu buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 4. Karena soalnya Q1 maka kita turunkan 1 sama dengan 1 buka kurung 29 tambah 1 tutup kurung per 4. Jangan lupa guys, kita harus mengerjakan yang di dalam kurung duluan. Nah, jadi 29 tambah 1 30. Nah, jadi kita pindahkan 1 buka kurung 30 tutup kurung per 4. 1 kali 30 sama dengan 30 dibagi 4 sama dengan 7,5. Kita ambil data ke-7 karena dia 7,5. Karena ada koma, kita ambil data yang di atas data ke-7 itu, yaitu data ke-8. Masuk kita ke dalam rumus. Data ke-7 saya ialah 17 ditambah 0,5. 0,5 ini yang 7,5 ini di belakang koma 5. Nah, jadi dia dijadikan 0,5. Nah, buka kurung data ke-8 saya 19, data ke-7 saya 17. Jadi 19 dikurang 7 sama dengan 2. 17 ditambah 0,5 dikali 2. Karena ada perkalian, kita harus mendahulukan perkalian. 0,5 dikali 2 sama dengan 1. 17 ditambah 1 sama dengan 18. Wah, tadi ngomongnya kayak gitu lagi. Lanjut lagi kita ke desil. Desil rumusnya 6 buka kurung 29 ditambah 1 tutup kurung per 10. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 29 ditambah 1 sama dengan 30. Nah, 6 buka kurung 30 tutup kurung per 10. 6 kali 30 sama dengan 180. Turun angka 10 per 10. Nah, 180 dibagi 10 sama dengan 18. Data ke-18 saya adalah 38. Jadi selanjutnya itu persentil. Dimana di dalam rumus P1 sama dengan I buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 100. P55 sama dengan 55 buka kurung 29 tambah 1 tutup kurung per 100. 29 tambah 1 sama dengan 30. Nah, 55 buka kurung 30 per 100. 55 kali 30 sama dengan 1650 dibagi 100 sama dengan 16,5. Jadi P55 sama dengan data ke-16 ditambah 0,5. Nah, kita mengambil data ke-16 karena dia 16,5. Nah, karena dia ada koma, kita ambil data yang di atas 16 ini, yaitu data ke-17. Nah, langsung saja data ke-16 saya itu 37 ditambah 0,5. Buka kurung data ke-17 saya 37, sedangkan data ke-16 saya 37 juga. Jadi 37 dikurang 37 sama dengan 0. 37 ditambah 0,5 dikali 0. Karena ada perkalian, kita mendahulukan perkalian dulu. 0,5 dikali 0 sama dengan 0. 37 ditambah 0 sama dengan 37. Jadi persentil kita yaitu adalah 37. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibicarakan dengan baik, jangan malah mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.